Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita bersyukur pada saat pagi hari ini karena berkat kasih karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Shalom. Dan puji Tuhan, selamat pagi juga Bapak Ibu yang mungkin menyaksikan saat ini ibadah online di rumah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sebelum kita mulai ibadah kita pada saat pagi hari ini, kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 150 yang berkata seperti ini. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, kita mau memuji Tuhan. Kita mau menyembah Allah kita yang hidup dan kudus. Mari kita datang di hadapannya untuk menyembah Dia. Hatiku percaya karena Tuhan adalah kehidupan dan keselamatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami datang di hadapan-Mu menyembah Engkau. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap hati kami.
limpahkan kasih anugerah-Mu yang Tuhan besar. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar hingga saat ini kami bisa menyembah Tuhan. Terima kasih atas anugerah yang Tuhan berikan sehingga kami saat ini bisa memuliakan. Oh, terima kasih. Sebab Engkau yang kami tinggikan pada saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Apakah raja atas bersama, ku ternaskan nyawa di saat saya persilakan kepada Bapak Solik untuk membuka ibadah doa kita sampai pada. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya anugerah Tuhan, kami percaya kasih Tuhan dalam hidup kami. Terbukti kami masih ada sampai saat ini, itu karena Tuhan yang memelihara kami. Itu karena Tuhan baik kepada kami. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang dahsyat, membuktikan di masa yang sukar, di masa yang sulit pun Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kami, merancangkan sesuatu yang baik, merancangkan sesuatu yang baik adanya. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, biarlah jadi di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati kami semua yang ada di ruangan ini, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Kami tidak mengizinkan pengganggu, kami tidak mengizinkan roh jahat, kami menolaknya di dalam nama Yesus. Dan kami hanya mengizinkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pada saat ini Tuhan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Berkati kami duduk diam, baik yang ada di tempat ini, yang di rumah, masing-masing jemaat-Mu Tuhan, juga Tuhan Engkau memberkati. Kami yang mengalami kesulitan hidup, Tuhan menolong, dan Tuhan memberkati kami semua. Menyerahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mentabiskannya. Haleluya, amin. Oke, kita masih berdiri, kita membunyikan pengakuan iman rasuli 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Kristus Pilatus disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari para orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, bangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Oke, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saat ini Bapak Ibu tidak melihat Bapak Gembala kita karena masih ada di Sintang, tidak bisa ke tempat ini karena keadaan perjalanan nggak bisa itu tembus ke Pontianak. Jadi kemarin salam kepada jemaat Bapak Ibu Saudara dikasih melalui WhatsApp-nya dari Bapak Gembala. Sampaikan salam kepada jemaat kita yang hadir pada saat ini. Jadi kiranya Tuhan memberkati sehingga minggu depan bisa kita bersama-sama dengan Bapak Gembala memuji memuliakan Tuhan. Amin. Berikan dulu kemuliaan bagi anak kita. Haleluya. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Kita nyanyikan haleluya, aku memujimu.
dan anugerah kasih Tuhan. Amin. Kita masih bersuka cita, masih posisi berdiri. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Jadi teman-teman, kita akan diberkati yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita naikkan lagu bagaimana kita betapa Kau mencintai. Terima kasih Bapa, Engkau ada dalam hidup kami, yang memberikan hidup dalam hidup kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami bisa merasakan setiap berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Berkat sukacita kesehatan, Engkau senantiasa curahkan. Haleluya.
dalam isi hati kami. Engkau tidak pernah berhenti memimpin kami, mengarahkan kami supaya kami tetap dalam kehendak Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan bagian dari firman. Berkatilah dan urapilah kami, Tuhan, sehingga firman Tuhan ini menjadi tuntunan dalam hidup kami. Kami percaya Engkau ada di dalam hidup kami. Kami percaya firman itu mampu mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman ini. Kami akan belajar bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk semua. Ya, pertama-tama saya berterima kasih kepada pengurus gereja dan gembala sidang yang sudah mempercayakan saya untuk sharing firman Tuhan atau melayani hari ini. Selama kurang lebih 4 bulan kita tidak pernah bertemu, berjumpa. Pak Andres sudah mantap Pak, rambutnya mantap. Ya, jadi ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan bersama, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, ya. Dan 4 bulan itu sesuatu yang lama. Dan itu juga mengajari kita bagaimana kita membangun hubungan dengan Tuhan, ya kan? Mesbah keluarga, ya kan? Selama 4 bulan saya menjadi gembala di rumahnya. Jadi saya berkhotbah itu hari Minggu, hari Jumat, hari Minggu, hari Jumat, ya. Pak Suryadi, saya tetap jalan yang cell group itu, ya. Saya tetap hari Jumat, kami tetap ada doa dan puasa cell group, saya sharing firman Tuhan, ya. Saya berkhotbah seperti di gereja juga saya berkhotbah, kan pakai PowerPoint semua lengkap, ya. Dan saya merasa tertantang gitu, ya kan, bagaimana saya mencoba menjadi gembala, ya kan, memikirkan apa yang cocok untuk makanan setiap kali yang akan disampaikan itu. Ternyata menjadi gembala juga tidak gampang, ya, sulit, ya. Kita harus belajar dan banyak belajar sesuatu yang sulit bagi kita. Nah, itu sekilas tentang apa yang dilakukan selama 4 bulan yang kami lakukan. Nah, saya akan sharing pagi ini yang sudah diberikan kesempatan, dan Bapak Ibu yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah, ya, kita akan membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Sudah ketemu semua? Kita akan baca bersama-sama. Sudah? Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Joshua, ya, itu adalah generasi yang kedua, ya, di masa kepemimpinan Musa, ya. Setelah Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Musa sudah tua. Musa sudah tua. Dan kepemimpinan itu harus beralih kepada Joshua. Ya. Kenapa ayat ini berkata demikian? Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu? Seorang yang muda itu masih banyak pilihan yang enak-enak. Ya, dia bisa lakukan ini, lakukan itu. Tapi tidak berlaku untuk Joshua. Ya, bukan Joshua saya, ya, Joshua yang ada di Alkitab. Ya.
itu dia mempunyai beban yang sangat berat. Selama perjalanan keluar di tanah Mesir, dia melihat kelakuan atau sifat atau karakter orang-orang Israel pada waktu itu. Ya, itu memang tidak mudah. Makanya dibilang begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berarti apa? Jiwanya, hatinya, pikirannya mengalami suatu goncangan yang cukup dahsyat. Ya kan? Masa saya masih muda begini bisa memimpin bangsa yang ini, bangsa yang keras kepala, tegar tengkuk dan lain sebagainya. Mau bagaimana lagi? Nggak bisa lari dia, nggak bisa lari. Dikatakan lagi ayat yang selanjutnya itu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Itulah satu-satunya penghiburan buat dia. Dia juga melihat mujizat yang terjadi. Mujizat yang terjadi adalah waktu ketika mereka menyeberangi Laut Teberau. Itu tidak ada satupun yang pernah terjadi di dalam sejarah, hanya satu kali. Ya. Dan itu tidak bisa diulang lagi. Ya. Tidak bisa diulang lagi. Ya. Siapapun dia, ya. Yesus hanya bisa berjalan di atas air. Masih hebat Musa. Ya. Kita membuktikan bahwa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita itu sungguh luar biasa. Ya, kemanapun kita pergi, di masa yang sukar yang sekarang kita jalani saat ini, itu juga Tuhan menyertai kita. Ya kan? Selama 4 bulan kurang lebih, ya, kami melihat bahwa Tuhan itu menyertai, benar-benar menyertai. Ya. Orang yang tidak kita kenal datang ke rumah, ya. Tidak pernah ketemu sekalipun, ya kan? Satu mujizat yang bagi saya itu luar biasa, ya. Pas 3 minggu atau 4 minggu lalu, ya, 3 minggu yang lalu, kalau kurang lebih, ya, ada seseorang yang datang. Ya. Memang kita dalam lagi kesulitan, ya, untuk pergi ke pasar tidak ada itu, ya, tidak ada hepeng, ya. Saya bilang sama istri saya, kita berdoa aja, ya. Kalau enggak ya kita makan apa yang ada. Nasi kan ada, beras ada, makan aja pakai itu, ya, pakai garam. Tapi ajaib, ya. Tiba-tiba orang datang, kita nggak pernah tahu, nggak pernah juga komunikasi, nggak pernah juga telepon, ya kan? Tiba-tiba datang malaikat, ya. Untuk belanja 1 minggu itu lebih, ya. Luar biasa. Ya. Berarti apa? Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita mengasihi Tuhan dengan tulus, dengan ikhlas, pasti Tuhan bekerja. Makanya di dalam kehidupan kita yang sulit, ya, kita tetap mengandalkan Tuhan, mempercayai Tuhan. Nah, di ayat pembacaan ini saya akan meringkas, ya, ada 7 bukti Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Tuhan itu bukan hanya sekedar dia besar, dia hidup, enggak. Tapi dia membuktikan dirinya dalam kehidupan kita. Setiap langkah, setiap apapun yang kita perbuat, Tuhan itu peduli. Ya. Tidak pernah meninggalkan dalam kehidupan kita. 7 bukti Tuhan peduli terhadap kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan itu punya rencana atas alam semesta. Kita melihat sekarang, ya, tidak ada lagi yang bisa kita kita prediksi dengan tepat, dengan baik, ya. Alam bergejolak kapan aja mau, ya. Bencana termasuk COVID-19, ya. Tidak satu orang pun yang mengira itu bisa datang ke Indonesia, ya. Ke Pontianak bahkan, ke Darit bahkan, ya. Tidak ada yang tahu, ya. Tuhan yang tahu. Tuhan punya rencana atas semuanya itu, ya. Tuhan punya rencana atas alam, ya. Kalau dia bilang bergoyang, ya. Di Cina setelah COVID-19 banjir besar, ya kan, topan dan sebagainya. Tidak ada yang tahu. Tapi di balik semuanya itu Tuhan peduli. Ya, Roma 8 ayat 28 berkata begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja
dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi setiap orang yang mengalami pergumulan hidup itu Tuhan punya maksud, punya rencana, ya kan? Tuhan punya rencana untuk kita, untuk jemaat GPSK, ya kan? Kita merancang tahun ini kita mendirikan gereja, tapi kita nggak tahu alasan itu kenapa terjadi seperti sekarang ini, ya kan? Kita nggak bisa beribadah, ya kan? Kita bisa tidak berkomunikasi dengan baik, ya kan? Itu semua Tuhan yang merancang. Nah, di balik semuanya itu pasti Tuhan punya maksud yang baik. Supaya apa? Supaya kita melihat kebesaran Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita itu nyata. Ya kan? Saya mendengar kemarin, ya kan, ada katanya orang yang akan memberkati untuk gereja kita, ya kan? Mungkin fondasi. Ya kan? Kita nggak tahu. Tapi Tuhan, kalau itu memang itu rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan, milik Tuhan, pasti Tuhan berkati. Ya kan? Kami ya beberapa tahun yang lalu berdoa supaya di rumah itu ada fasilitas speaker atau apalah sound system yang bagus gitu, ya kan? Nggak kalau dibunyikan tape begitu kan nggak kemana-mana suaranya, ya kan? Lama sekali berdoa. Saya juga kalau misalnya ada berkat saya pengen beli LCD gitu, ya. Tapi nggak dikira, nggak disangka, ya kan? Pas COVID-19 ada orang lengkap gitu, gitar listrik, ya kan? Sound speaker, LCD, laptop 3, ya kan? Nah itu apa? Di masa yang sukar, di masa yang sulit, Tuhan apa? Bekerja. Ya kan? Kita nggak tahu. Nah oleh sebab itu kita hanya menyerahkan seluruh kehidupan kita atas apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat terus kepada sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, kita tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan. Tuhan itu ajaib dan tidak bisa dipahami dengan kekuatan otak kita yang sedikit ini, ya. Tidak bisa dipahami. Oleh sebab itu kita yang manusia biasa ini serahkanlah kehidupan kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan mempunyai rencana dalam kehidupan kita, itu merancangkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan yang pertama mempunyai rencana dalam kehidupan kita atas alam semesta. Yang kedua, Tuhan menyusun cetak biru manusia, disusun, tidak asal-asalan. Ya. Kenapa manusia itu diciptakan terakhir? Ya. Kalau diciptakan duluan, ya kan, masih gelap, kita tidak bisa melihat karena tidak ada listrik pada waktu itu kan. Diciptakan terakhir, supaya apa? Supaya manusia itu bisa melihat dan bisa menata apa yang harus dikerjakan oleh manusia. Kalau mau makan, mereka tinggal ambil. Kalau misalnya pada waktu itu belum diciptakan pohon-pohon yang berbuah yang bisa dimakan, pasti kelaparan. Tapi Tuhan menciptakan manusia di hari terakhir itu adalah hari di mana manusia itu bisa melihat bahwa Tuhan itu memang luar biasa. Tidak asal-asalan, ya. Cetak biru adalah blueprint, ya. Sebuah rencana penyusunan yang dirumuskan dengan tujuan memberikan arahan terhadap arahan pelaksanaan kegiatan dalam suatu organisasi atau komunitas atau lembaga yang berkesinambungan. Ya, itu blueprintnya, ya. Terencana. Ya. Jadi Tuhan itu nggak iseng. Kalau iseng bisa ada hidup kita di belakang kan. Tuhan itu nggak iseng. Detil, ya kan? Berapa ribu saraf atau otak atau urat-urat yang ada dalam tubuh kita itu disusun dengan baik. Yang nggak asal-asalan, ya kan? Kalau dia asal-asalan bisa aja telinga pindah ke mana gitu, ya kan? Asal-asalan gitu. Kita bisa melihat orang yang asal-asalan atau orang yang berencana itu berbeda pekerjaannya. Kalau yang asal-asalan itu asal jadi, ya kan? Dan tidak bertahan lama. Tapi kalau orang yang punya rencana, punya tujuan, punya sasaran dalam kehidupannya, pasti terarah gitu, nggak sembarangan gitu, ya. Nggak kemana orang mau dia ikut, enggak. Tapi orang yang punya rencana, ya, itu pasti mengarah kepada tujuan, ya.
Karena tujuan yang ingin dia capai itu harus mengikuti langkah-langkahnya, prosesnya. Nah, oleh sebab itu Tuhan tidak asal-asalan merancang kita ada di bumi ini, termasuk kita yang ada di tempat ini. Tuhan punya rencana, Tuhan punya menyusun kehidupan kita itu baik adanya. Kan? Kalau ada masalah ya bersyukur, kan? Itu bagian dari proses. Kalau ada tantangan yang kita hadapi, itu juga membuat kita berproses dengan apa yang kita alami sekarang ini. Yang ketiga, Tuhan merancangkan setiap kita itu detil adanya. Tangan ditaruh di mana? Di dalam tangan itu ada jari, di dalam tangan itu ada kuku misalnya kan. Di atas kepala itu ada rambut, ada kulit kepala, ada otak, ya kan, dan sebagainya. Detil, ya kan? Tidak setengah-setengah. Detil menurut Kamus Bahasa Indonesia itu adalah bagian-bagian yang kecil sangat terperinci, ya. Terus terperinci dengan baik, ya kan? Ada orang yang lapar di mata tapi tidak keperluan gitu. Ada orang lapar di mata itu kalau dia pergi ke mall, padahal tidak sesuatu yang perlu dibeli gitu. Datang di rumah tidak ada fungsinya, ya. Itu namanya lapar di mata, ya kan? Tapi kalau orang yang detil, dia terperinci, dia ada bawa itu. Kalau saya pergi ke mall, ya, kalau misalnya mau beli baju ya satu, ya biar aja satu gitu. Nggak dia beli 3, beli 4 gitu. Kenapa? Nggak perlu gitu, ya kan? Nah seperti itulah Tuhan mengatur dalam kehidupan kita, terperinci. Misalnya Pak Sony itu, ya, dia perlu ini, dia tahu gitu. Menjawabnya enggak langsung gitu, enggak langsung dijawab semua. Kalau dijawab semua jadi apa? Jadi sombong, jadi sombong rohani. Ini lihat katanya Pak Sony, ya, semuanya sudah ada, jadi sombong rohani. Tuhan nggak mau juga anak Tuhan atau orang yang percaya kepada Tuhan itu nggak sombong rohani. Kan? Makanya kita itu diajarin doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini secukupnya. Besok bergantung lagi, besok bergantung lagi, besok minta lagi, besok minta lagi. Supaya apa? Supaya membuktikan bahwa Tuhan yang kita sembah itu, Tuhan yang kita percaya itu mampu melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang kita butuhkan hari ini. Ya kan? Kita nggak perlu menyusahkan yang besok hari. Kita cukup yang hari ini, ya kan? Kita hari ini ada makan, ada minum, ya kan? Ada pakaian, cukup. Nggak perlu kita mikirin yang lebih ya, yang dan itu tidak juga menambah kesusahan yang hari ini. Oleh sebab itu Allah ingin semuanya itu terperinci, detil. Supaya apa? Supaya segala sesuatu yang diperbuat dalam kehidupan kita itu benar adanya. Benar adanya. Nah, oleh sebab itu di dalam Roma 8 ayat 28 tadi, segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita rasakan, ya, Tuhan juga lebih dulu merasakannya. Contoh detil, ya. Seperti guru misalnya menjelaskan, ya, misalnya menjelaskan matematika, ini rumusnya seperti ini, ya, dijelaskan. Sudah paham belum? Belum, dijelaskan lagi sampai paham. Itu namanya detil. Dalam segala sesuatu yang sudah kita lewati, ya, saya bersyukur, ya, selama 4 bulan, ya kan, kita banyak waktu. Dan sekarang saya di rumah itu supaya supaya ada kegiatan berkesinambungan, ya kami sekarang sudah hampir menyelesaikan bacaan kitab, ya, gara-gara COVID. Ada beberapa anak yang bacanya nyangkut au gitu, ya kan. Sekarang sudah bagus, ya, seperti air mengalir gitu, ya kan. Itu gara-gara COVID juga, ya. Yang tidak tahu ayat hafalan Alkitab, membaca ayat hafalan, sekarang ada yang sudah bisa hafal 30 ayat, 20 ayat, 50 ayat, luar biasa gitu. Nah, di Mazmur kita sudah ada yang bisa menghafal 1 pasal gitu. Itu luar biasa gitu.
Itu gara-gara COVID juga. Jadi semuanya, dibalik semuanya itu Tuhan punya maksud yang baik itu, ya kan? Oleh sebab itu Tuhan itu tetap konsentrasi dengan, bukan dengan hal-hal yang mengganggu kita. Tuhan itu kan, manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan dia pasti konsentrasi gitu, ya kan? Pasti dia konsentrasi, karena manusia itulah makhluk yang yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya kepada Tuhan. Selain manusia itu nggak ada. Walaupun malaikat itu diciptakan Tuhan untuk kalau dipakai di bumi ini, ya kan, kayak menterinya gitu atau apalah, ya kan, penolongnya untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Tapi kalau manusia itu adalah ciptaan yang memang hati Tuhan untuk manusia, ya. Supaya supaya manusia itu bisa, ya, berkomunikasi, bercakap-cakap dengan Tuhan. Makanya malaikat itu cemburu. Jadi Tuhan tetap konsentrasi. Apapun yang sedang kita alami saat ini, Tuhan tetap fokus kepada manusia itu. Fokus. Supaya supaya genaplah apa yang difirmankannya, ya. Suatu masa, di suatu saat kita bersama-sama akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Oke, yang keempat adalah tidak ada yang kebetulan, ya. Tidak ada yang kebetulan. Semuanya itu sudah dirancang, ya. Manusia itu boleh menyusun strategi atau cara atau apa saja, tapi itu tidak kebetulan. Contoh misalnya, Pak Abdi menikah dengan Ibu Linda itu bukan kebetulan. Itu sudah diatur memang sama Tuhan. Diatur. Pak Abdi punya cara, mempersiapkan diri, misalnya begini begitu. Toh yang dipersiapkannya itu sebagian terjadi, sebagian belum, atau sebagian memang tidak terlaksana. Tapi Tuhan kalau sudah merancangkan, kan semuanya itu pasti terlaksana dengan baik, ya enggak? Dan itu indah pada waktunya. Dan kalau kita memaksakan diri yang bukan yang disengaja, itu akan berakibat fatal. Dan itu akan ditanggung risikonya, ya. Dan akan berat menjalaninya. Segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak bisa, ya. Pasti kita bersungut-sungut, dan pasti kita ini lagi, masalah lagi, karena itu dipaksakan. Tapi kalau itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, pasti ada sukacita, walaupun itu sulit, walaupun itu berat, ya. Pasti Tuhan melakukannya, ya. Tidak disengaja, atau itu contohnya begini, ya. Tiba-tiba misalnya kita ke Kasihan sana, ya, tidak disengaja, tiba-tiba ketemu Pak Andreas lagi minum kopi. Pak Andreas bilang, duduk sini, katanya. Duduk situ. Kalau dibayarin Pak Andreas, itu bukan Pak Andreas telepon kita gitu. Tiba-tiba, itu namanya kebetulan, ya, kebetulan. Tapi Tuhan memberikan kesempatan untuk kita ada di dalam dunia, itu bukan kebetulan, dirancang. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah naruh sesuatu bagi kita, ya kan? Kita hidupnya seperti apa, kita lahirnya di mana, Tuhan itu yang ngatur, ya. Kita nggak bisa pilih. Jadi Tuhan merancang kita itu bukan kebetulan, ya. Sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai yang Tuhan mau, ya kan? Pokoknya kalau segala sesuatu yang kita paksakan, itu pasti nggak enak, ya. Tuhan merancangkan kita itu bukan kebetulan, tapi benar adanya, ya kan? Makanya di dalam Yeremia 11 atau 19, ya kan? Nah, rancangan manusia itu enggak itu. Kalau rancangan Tuhan memberikan damai sejahtera, ya, memberikan pengharapan, memberikan masa depan, ya, dalam kehidupan kita.
Yang kelima, ya, rencana Tuhan tidak bisa dihindari. Kita nggak bisa menghindari. Rencana Tuhan itu harus dilaksanakan, nggak bisa dihindari. Kita nggak bisa, oh ini nggak bisa. Tuhan sudah menetapkan ada berapa juta orang di dunia ini. Tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan tidak banyak juga orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Tapi bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, rencana Tuhan itu tidak bisa dihindari, dan kita harus tetap ada di levelnya Tuhan. Karena Tuhan mau hidup kita ini bermanfaat, berdampak bagi orang lain. Supaya apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan ingin hidup kita ini sungguh-sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan tidak ingin kalau kita percaya Tuhan setengah-setengah. Tapi Tuhan ingin supaya kita hidup lebih berdampak bagi orang lain. Seperti contoh ya, wanita Samaria, orang lain menganggap dia, waduh, dia akan kehidupan dia. Tapi sekali dia meninggalkan kehidupannya yang lama, apa dampaknya? Ya, sekampung bertobat. Dan kampung yang lain lagi. Rencana Tuhan itu harus terlaksana atau digenapi dengan baik dalam kehidupan kita. Karena kita ada saat ini, itu Tuhan punya mau. Tuhan punya mau, Tuhan yang ngatur. Yang keenam, Tuhan bukan memakai seorang pendosa. Tuhan bisa memakai seorang pendosa. Siapa sih kita ini? Sebenarnya saya ini nggak layak juga berdiri di sini, apalagi ngomong. Tapi Tuhan nggak lihat masa lalu kita. Tuhan ingin lihat potensi apa yang ada di dalam diri kita. Ya kan? Jadi melayani itu tidak semua orang harus menjadi pendeta, gembala dan sebagainya. Dalam segala aspek dengan segala bidang kita itu bisa memuliakan Tuhan. Ya kan? Bisa memuliakan nama Tuhan. Di kantor kita harus memuliakan nama Tuhan dengan pekerjaan kita. Saya bilang tadi, yang Samaria berdosa bisa dipakai Tuhan, luar biasa. Zakheus, seorang berdosa, bisa dipakai Tuhan. Siapa lagi? Ya kan? Banyak. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Tuhan ingin melihat potensi yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu untuk memuliakan Tuhan. Dipakai. Dalam segala aspek dengan segala bidang yang kita punya dalam kehidupan kita. Oke, yang terakhir, ya, yang terakhir, Tuhan peduli kepada semua orang, karena itu Dia mengorbankan anaknya. Saya bilang tadi, siapa sih kita ini? Ya kan, manusia biasa. Kok sampai Tuhan rela mati di atas kayu salib? Dan tidak ada orang dan tidak ada satupun nabi yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Saya pernah bilang sama anak-anak di rumah, adakah di antara kalian yang mau menggantikan saya kalau saya masuk penjara? Nanti Matius yang masuk penjara, saya dikeluarkan. Ada yang mau? Mereka bilang nggak mau. Kenapa nggak mau? Nggak rela dia di dalam penjara. Yesus bukan siapa-siapa kita, ya kan? Tapi dia rela mengorbankan dirinya, mati di kayu salib demi dosa-dosa manusia. Nah, oleh sebab itu Tuhan peduli. Ya kan? Kalau misalnya sekarang ini lagi suasananya nggak bagus, ya kita tetap percaya kepada Tuhan. Memimpin kami, menuntun kami dalam kehidupan kami, karena kami tidak tahu apa yang harus
kami perbuat. Tanpa Engkau, sia-sialah segala sesuatu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hamba telah selesai berbicara, tetapi Roh Kudus yang tidak pernah tinggal dan tidak pernah diam dan mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada firman-Mu yang mengajari kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasihi, kita sudah diberkati firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih kepada Pak Soli yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga maupun anak-anak maupun anak yang di panti asuhan. Saat ini kita akan mempersembahkan persembahan kita dengan kasih Tuhan nanti untuk berdoa persembahan. Pak Kor yang berdoa untuk persembahan nanti yang sudah kita persembahkan dengan pujian betapa hatiku berterima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sepanjang memiliki ada kekayaan yang cukup berarti untuk bersemangat. Hanya ini Tuhan terimalah Tuhan bersamaku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidup. Hanya ini Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan. Inilah ungkapan yang keluar dari lubuk hati kami Tuhan. Bahwasanya kami mau Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan seluruh hidup kami di dalam tangan kuasa Tuhan. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan. Seberapapun kami yang hadir di rumah-Mu pada hari ini, inilah kami Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, seantero kehidupan kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, pemeliharaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami.
sehingga pada saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Semata-mata oleh karena kasih Tuhan yang tidak pernah beranjak barang sedetik pun dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, betapa kita bersyukur atas kasih setia Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, atas perlindungan Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh datang untuk memuji, menyembah. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Kami tetap memandang hanya kepada Engkau Tuhan. Engkaulah terang itu Tuhan, sehingga kami tidak takut akan kedahsyatan malam. Kami tidak takut akan panah yang terbang di waktu siang. Kami tidak takut akan penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Kami tidak takut akan penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Oleh karena itu Tuhan, kami hanya memandang pada Engkau. Karena Engkaulah terang itu Tuhan, terang yang membawa kami boleh memandang ke depan, sehingga kami bisa melihat musuh-musuh kami yang tersembunyi. Oleh karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang kami agungkan dan kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami terus datang kepada Engkau. Bersyukur Tuhan untuk daerah Kalimantan Barat ini, khususnya Pontianak, di mana penyebaran virus corona yang sudah mulai mereda Tuhan. Tetapi kami masih prihatin akan saudara-saudara kami di daerah lain Tuhan, khususnya di Pulau Jawa, di Sulawesi, bahkan sebagian di Kalimantan Barat. Penyebaran virus corona itu masih terjadi dengan masifnya Tuhan. Pertambahan penularan yang sehari demi hari semakin bertambah ribuan orang Tuhan. Kami sungguh prihatin atas bangsa kami ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami tetap berserah kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan atas bangsa kami. Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tahu bahwa semuanya masih dalam kendali Engkau Tuhan. Hentikanlah virus corona ini Tuhan. Hentikanlah penyebaran virus corona ini atas bangsa kami Tuhan. Pulihkanlah bangsa kami, sehingga virus corona ini tidak lagi menyebar secara masif atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa kami. Pulihkanlah Tuhan. Engkau memberkati pemimpin bangsa kami, presiden kami berkati, berikan kekuatan kesehatan. Para menteri, pembantu-pembantunya Engkau juga memberkati Tuhan. Para gubernur, wali kota, bahkan pemimpin kami sampai ke daerah-daerah Tuhan memberkati. Berikan hikmat kebijaksanaan supaya mereka boleh terus mengayomi masyarakat bangsa kami ini Tuhan. Sehingga penyebaran virus corona tidak berdampak kepada masalah-masalah ekonomi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berdaulat atas bangsa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami pada hari ini Tuhan, kami terus berserah dan kehidupan kami hanya dalam tangan kuasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk jemaat tempat ini, GBSK Kasih Karunia, yang dimana banyak jemaat belum sempat hadir, belum bisa hadir. Mungkin mereka sedang ada di rumah Tuhan. Lawat mereka Tuhan. Jika mereka berdepan masalah, sakit, penyakit, Engkau yang menyembuhkan dengan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Engkau lawat mereka, sembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan juga berdoa Tuhan hamba-Mu, gembala kami Pak Ali Matius yang sedang berada di Sintang dalam rangka mengantar orang tuanya kembali ke kampung. Tuhan, biarlah Engkau menuntut dalam perjalanan kembali Pontianak ini dengan tidak kurang suatu apapun. Tiba dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percayakan hamba-Mu tiba dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Bapa. Nah, sekali lagi kami mengucap syukur atas ibadah kami pada hari ini. Firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, biarlah senantiasa kami pegang, menjadikan kekuatan pengharapan, biarlah kami senantiasa terus memperkatakan firman Tuhan dalam hidup kami. Dan jadilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu rancangan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan.
itu damai sejahtera yang telah Engkau siapkan. Bahkan bagi masa depan anak-anak cucu kami Tuhan, telah Engkau siapkan yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami telah memberikan persembahan berupa finansial yang tidak seberapa, yang telah kami kembalikan berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Kami sucikan, kami kuduskan dengan kuasa darah Yesus, sehingga persembahan ini boleh dipakai buat pekerjaan Tuhan di sedang Tuhan ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami. Mari kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi kita akan akhiri ibadah pada saat pagi hari ini. Dengan kasih Tuhan kita berdiri semua, kita akan pujian penyembahan kita, penolong yang selalu setia. Dan yang akan ditutup oleh Pak Soli, mari kita saat ini. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. akhir dari ibadah kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan untuk kehidupan kami selanjutnya dalam tangan kasih kuasa-Mu ya Tuhan. Satu pekan ke depan kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Diberkatilah kami yang mau percaya Tuhan dalam kehidupan kami. Diberkatilah segala sesuatu yang kami kerjakan. Diberkatilah segala sesuatu yang kami usahakan, baik kami yang ada di
rumah, baik kami yang bekerja di kantor, berusaha, dan apa saja yang kami perbuat, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, pelindungan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Dijauhkan kami dari segala sakit penyakit, dijauhkan kami dari segala malapetaka, dijauhkan kami dari segala virus yang saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Pelindungan Tuhan kepada kami semua sempurna adanya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sisa waktu ini di dalam tangan kasih kuasa. Dan di akhir dari ibadah ini kami minta berkat daripada Tuhan. Diberkatilah kesehatan kami, diberkatilah usaha kami, diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah orang tua kami, diberkatilah semua yang kami lakukan. Dalam nama Yesus. Kiranya berkat daripada Tuhan turun atas kami semua, perlindungan Tuhan turun atas kami semua, dan diberkatilah kami yang di tempat ini, yang di rumah. Semua kami dalam perlindungan Tuhan, semua kami dalam naungan Tuhan, semua kami dalam rencana-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Silakan duduk kembali, kita mengucap syukur. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara yang dikasihi maupun yang di rumah saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ibadah kita selesai. Amin.